Perkenalkan, nama Dika Jelita, NIM 17025111171. Pada kali ini saya akan memperagakan prosedur pemeriksaan mukus serviks atau tes swab. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Dika yang bertugas pada hari ini. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Tolong sebutkan juga umur, pekerjaan, alamat, dan status perkawinannya. Pagi dok, nama saya Dina dok, usia saya 28 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya tinggal di Panjer dan saya sudah menikah dok. Oke, baik Mbak Dina, ada keluhan apa datang ke sini? Begini dok, saya sudah menikah 2 tahun yang lalu, tapi saya belum hamil dok, padahal kegiatan seksual saya dan suami saya baik-baik saja. Jadi saya ingin melakukan pengecekan kesuburan dok. Oh begitu ya. Baik Mbak Dina, sebelumnya saya ingin tahu apakah siklus menstruasinya normal dan apakah Mbak Dina pernah menggunakan KB? Siklus menstruasi saya normal dan teratur dok, dan saya tidak ada menggunakan KB. Baik, apakah Mbak Dina masih ingat kapan hari pertama menstruasinya dan berapa lama durasi menstruasinya yang terakhir? Hari pertama menstruasinya itu 9 hari yang lalu dok, dan durasinya 4 hari. Oh begitu ya. Baik, jadi Mbak Dina, jadi saya informasikan terlebih dahulu untuk membantu menentukan tentang masa kesuburannya ini, saya perlu melakukan tes pemeriksaan mukus serviks, yaitu dengan melakukan tes sperm, di mana tes spermnya ini dia memiliki beberapa tujuan, termasuk yaitu kita untuk mengetahui kapan masa ovulasi atau masa kesuburan, kemudian untuk mengetahui bagaimana aktivitas dari hormon estrogennya, untuk mengetahui pada wanita hamil apakah dia mengalami kehamilan pada usia kehamilan awal, kemudian untuk mengetahui apakah adanya insufisiensi progesteron pada plasenta, dan mendeteksi apakah adanya pecah ketuban dini. Pada pemeriksaan ini mungkin nanti akan terasa tidak nyaman karena Mbak Dina nanti akan saya minta untuk melepaskan celananya dan menggunakan sarung. Kemudian nanti pada pemeriksaannya saya akan menggunakan alat yang disebut dengan spekulum yang akan dimasukkan ke dalam vaginanya. Dan untuk Mbak Dina tenang saja untuk privasinya karena nanti akan dilaksanakan di ruang tertutup dan saya akan bersama dengan seorang perawat. Apabila Mbak Dina mau juga boleh mengajak anggota keluarganya yang lain agar lebih nyaman. Bagaimana Mbak Dina, apakah sudah paham dan apakah setuju untuk dilanjutkan? Iya paham dok, setuju dok. Baik, kalau begitu Mbak Dina, silakan Mbak Dina ke kamar kecil dulu. Silakan untuk berkemih dulu dan menggunakan sarung melepaskan celananya. Saya akan menyiapkan alat. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada pemeriksaan kali ini yaitu menggunakan spekulum cucur bebek. Namun karena saya tidak memilikinya, saya menggunakan mengganti spekulum hidung, kemudian objek gelas, swab vagina, APD berupa handscoon, steril, dan juga masker, dan kemudian ada mikroskop. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian saya mencuci tangan prosedural 6 langkah dan juga menggunakan alat pelindung diri berupa handscoon dan juga masker. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berbaring di atas bed atau meja periksa dengan posisi lututnya ditekuk dan pahanya dibuka serta kain atau sarung diangkat ke atas sampai ke bagian pahanya. Baik Bu, saya sudah menyiapkan alat bahannya dan akan segera memulai prosedurnya. Ibu, saya minta untuk rileks saja ya. Baik, saya akan memulai prosedur pengambilan sampel terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengambilan sampel, saya akan memulai dengan pemeriksaan fisik genitalia eksterna dengan inspeksi secara umum untuk melihat apakah ada kelainan ataupun luka yang dapat menghambat tindakan pengambilan sampel dan juga tindakan lebih lanjut lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan tindakan palpasi untuk memastikan apakah ada benjolan di sekitar area vagina, baik itu mulai dari labia mayora, kemudian ke area labia minoranya sampai ke dalam dinding vaginanya. Kemudian saya akan memastikan apakah pasiennya ini terdapat ada benjolan atau tidak, kemudian memastikan apakah adanya nyeri atau tidak. Selanjutnya pada pasien ini dari inspeksi dan palpasinya tampak normal dan tidak ada kelainan. Setelah inspeksi dan palpasi, kemudian saya akan memasukkan spekulum ke dalam vagina pasien. Namun pada tindakan ini, kali ini saya tidak akan menempelkan spekulum pada paha dalam untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Dan saya sudah memastikan bahwa spekulum ini sudah steril, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam vagina pasien.
pertama saya akan memasukkan spekulum. Baik Bu, saya akan memasukkan spekulumnya dengan tangan kanan dan dalam keadaan belum terbuka, saya masukkan secara perlahan. Kemudian saya akan memutarnya dan membuka spekulumnya setelah berada di dalam vagina dan memastikan area serviksnya nampak dengan jelas. Setelah itu baru saya akan mengunci spekulum ini. Setelah spekulumnya dikunci, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada vagina bagian dalamnya. Pada kali ini tampak adanya cairan mukus yang terkumpul pada fornix posteriornya. Normalnya jika mukusnya tampak bersih dan bening, normalnya mukusnya itu tampak bersih dan bening. Jika tampak berwarna kemerahan itu menandakan adanya sel darah merah, dan jika tampak berwarna kekuningan itu menandakan adanya infeksi. Kemudian setelah memastikan adanya cairan tersebut, saya melanjutkan dengan pengambilan sampel, yaitu melakukan swab vagina dengan menggunakan alat swab vagina. Kali ini saya menggunakan cotton bud dengan memasukkannya, kemudian menyapukannya di area fornix posterior. Sebaiknya menghindari menyapukannya pada area cervix karena bisa menyebabkan false positif pada pemeriksaan. Setelah menyapukan pada fornix posterior, kemudian saya mengeluarkannya dari dalam vagina dan mengambil objek gelas lalu mengoleskannya pada objek gelas. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan minimal sampai 3 kali karena diperlukan beberapa pemeriksaan lain. Di antaranya front test, dapat juga dilakukan pemeriksaan KOH dan juga pemeriksaan gram. Setelah selesai melakukan pengambilan sampel, kemudian berikan label pada masing-masing objek gelas yang berisi identitas pasien berupa nama, usia, dan juga nomor rekam medisnya, serta tanggal pengambilan sampel. Setelah itu pengambilan sampel mukus telah selesai. Saya akan melepaskan spekulum dari dalam vagina secara perlahan. Baik Bu, saya akan melepaskan spekulumnya sekarang secara perlahan. Ibu mohon tenang saja. Baik, setelah spekulumnya dilepaskan, saya merendam spekulum dalam cairan klorin. Kemudian saya menginformasikan kepada pasien bahwa pengambilan sampelnya telah selesai. Pasien sudah diperbolehkan untuk kembali ke kamar mandi untuk mengenakan celananya dan membersihkan diri. Baik Bu, pengambilan sampelnya sudah selesai. Silakan Ibu ke kamar mandi dulu untuk membersihkan diri dan mengenakan celana. Kemudian kembali lagi ke meja untuk saya sampaikan beberapa hal. Setelah selesai mengambil sampel, kemudian saya membersihkan alat-alat yang sudah tidak digunakan dan juga melepaskan APD serta mencuci tangan prosedur maka kembali. Baik Mbak, untuk pengambilan sampel atau spesimennya tadi sudah saya lakukan dan sudah dibawa ke laboratorium. Untuk pemeriksaannya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 hari. Jadi setelah ini Mbak bisa pulang dulu, nanti setelah ada keluar hasilnya besok akan saya hubungi untuk menyampaikan hasilnya. Setelah mengambil spesimen dibiarkan mengering dalam suhu ruangan kurang lebih selama 10 menit. Pada pemeriksaan ini spesimen tidak perlu ditutup dengan cover glass karena cover glass nantinya dapat merusak pola verning atau pola daun pakis. Selanjutnya setelah 10 menit pemeriksaan di bawah mikroskop dapat dilakukan, dimulai dengan menggunakan pembesaran lensa objektif 10 kali, kemudian dilanjutkan sampai pembesaran 40 kali. Pada pemeriksaan ini kita akan memperhatikan pola verning atau pola pakis yang terjadi. Jika tidak ada kristalisasi atau pola, maka diberikan skor 0. Jika terjadi kristalisasi dengan pembentukan daun pakis hanya ada batang primer saja, maka skor 1. Jika pembentukan daun pakis dengan mayoritas hanya batang primer dan sekunder saja, maka skornya 2. Dan jika pembentukan daun pakisnya dengan batang primer, sekunder, tersier, dan kuartener, maka skornya 4. Kemudian, untuk interpretasinya, dalam menentukan ovulasi atau masa subur, kita akan menemukan pola pakis atau verning yang
yang sempurna selama masa ovulasi. Dan juga pola pakis ini tidak akan ditemukan pada masa premenstruasi dan juga postmenstruasi. Kemudian untuk menilai aktivitas estrogen, jika tampak pola pakis yang terbentuk sempurna, hal tersebut menandakan bahwa jika kita menemukan pola pakis yang sempurna dalam masa ovulasi atau pada pertengahan dari siklus menstruasi, itu menandakan bahwa aktivitas estrogennya bekerja dengan baik dan kanal serviksnya sehat serta tidak adanya infeksi. Kemudian keadaan ini juga memiliki daya yang baik untuk menerima sperma dan saat ini adalah saat yang baik untuk terjadinya konsepsi. Kemudian untuk menentukan keadaan infeksi, jika terjadi infeksi ataupun terdapat darah pada spesimen, maka pola pakis tidak akan terbentuk ataupun bentuknya tidak sempurna. Kemudian jika pasien sedang hamil, jika kita menemukan pola pakis pada masa awal kehamilannya, hal tersebut menandakan bahwa pasien ini mengalami insufisiensi progesteron dan perlu diberikan terapi tambahan progesteron. Kemudian dalam menentukan kehamilan awal, jika kita menemukan pola pakis pada wanita yang tidak mengalami periode menstruasi, hal tersebut menandakan bahwa dia mengalami siklus yang anovulatory dan diagnosis kehamilannya dapat disingkirkan. Kemudian apabila terjadi kebocoran amnion, maka pada tes FERN ini akan ditandai dengan adanya cairan jernih pada fornix posterior, kemudian pH mukusnya basah, dan ditemukan pola pakis. Baik Mbak, terima kasih sudah datang kembali. Jadi pada hari ini saya akan sampaikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan, yang pertama dari hasil pemeriksaan fisik, secara fisik dari luar, dan juga dari pemeriksaan menggunakan spekulum, tidak terdapat kelainan pada vagina dan juga serviks, serta keadaan uterusnya juga normal. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium berupa parasitologi dan juga pemeriksaan gram juga tidak ditemukan adanya bakteri maupun parasit yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian pada tes FERN atau tes pakis ini saya menemukan bahwa terdapat pola pakis yang sempurna dan juga khas. Berdasarkan dari riwayat Mbak yang mengatakan bahwa menstruasi dari awal hari menstruasi hingga kemarin itu saya hitung 13 hari, yang dimana hari 13 tersebut sudah mulai memasuki masa ovulasi pada siklus yang normal. Pada masa ovulasi tersebut normal ditemukan adanya pola pakis yang sempurna, dan hal tersebut menandakan bahwa aktivitas hormon estrogen Mbak itu juga normal dan baik, serta keadaan alat reproduksinya juga baik. Jadi secara keseluruhan yang saya dapatkan semuanya normal dan tidak ada kelainan Mbak. Untuk masalah yang Mbak sampaikan kemarin terkait kesuburan itu, saya menyarankan mungkin Mbak bisa mengajak pasangannya untuk melakukan tes juga, serta saya menyarankan untuk melakukan konsultasi terkait program untuk keluarga berencana maupun program untuk menghitung masa subur bersama dengan pasangan. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah Mbak ada pertanyaan? Tidak, Dok. Baik Mbak, jika tidak ada pertanyaan, jadi kalau misalnya ada masalah lagi silahkan datang kembali. Baik Dok, terima kasih ya Dok. Terima kasih kembali. Sekian peragaan prosedur pemeriksaan mukus serviks atau tes FERN. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangannya. Terima kasih.